Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fitri Yusra, NIM 2014020102, kelas PBAD, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, mata kuliah Pancasila, dosen Wahyu Lius Zen, SI MPD, Universitas UIN Iman Bonjol Padang. Nah, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara umum merupakan sebuah pola pikir yang dijadikan sebagai landasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, dan Pancasila juga mengandung nilai-nilai normatif yang dijadikan sebagai ideologi dan dasar negara bangsa Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai persoalan bidang politik dan iptek. Yang kedua, mengaplikasikan paradigma di bidang kehidupan. Baiklah, saya akan memecahkan satu persatu. Nah, yang pertama, mengidentifikasi berbagai persoalan bidang politik dan iptek. Makna politik dan iptek. Politik adalah suatu kata yang berasal dari Yunani yang artinya kota atau negara. Kemudian arti tersebut terus berkembang menjadi politis yang artinya warga negara. Sedangkan iptek adalah suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan atau kelengkapan kehidupan manusia. Nah, A. Persoalan sosial bidang politik. Sosial di bidang politik yaitu masalah sosial yang terjadi di suatu bidang yang menyangkut masyarakat luas yang mengakibatkan banyak pihak yang merugi. Seseorang yang mengambil hak orang lain yang sudah menjadi haknya juga dapat merugikan negara dan pemerintah. Masalah politik yang terjadi pada kepemerintahan secara umum, contohnya banyak sekali partai-partai yang merebutkan atau ingin menduduki kursi presiden, MPR, DPR, dan lain sebagainya. Disebabkan hal tersebut, sering tercipta persaingan yang tidak sehat, seperti kecurangan suara dalam pemilihan pemimpin yang saling menjatuhkan satu sama lain. Di dalam bidang politik sering timbul dampak negatif seperti KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, dan yang selanjutnya yang B, persoalan bidang iptek atau perubahan atau juga bisa orientasi. Nah, hal tersebut sering terjadi pada perubahan dari budaya agraris tradisional ke budaya modern. Peranan mitos digeser oleh peranan logos atau akal. Yang kedua, dari budaya nasional ke budaya global, yaitu visi, misi, dan nilai universal lepas dari ikatan primordial kebangsaan dan keagamaan yang mengakibatkan rasa nasionalisme dan kepribadian bangsa mulai luntur dan menurun. Adapun persoalan lain yang sering terjadi terhadap perkembangan iptek adalah yang pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris atau Kompas. Yang kedua, penggunaan informasi tertentu dan situs yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu. Yang ketiga, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu mengaplikasikan paradigma dalam kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, sebagai daftar semua pembentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi. Yang kedua, model dalam teori ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kerangka berpikir. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, paradigma juga dapat kita artikan sebagai model utama, pola atau metode
untuk meraih beberapa tujuan. Dan sering paradigma diartikan sebagai teori atau cabang ilmu juga. Sedangkan secara intelektual, paradigma adalah cara penilaian seseorang terhadap diri dan lingkungan yang dapat berpengaruh dalam pikiran. Misalnya, bertamu atau berkunjung ke salah seorang teman. Di sini kita sebagai tamu harus memaklumi atau memahami teman. Jika ia memiliki kepentingan atau kesibukan lain yang tidak dapat ditinggalkan, setidaknya kita sebagai tamu harus mempersilahkan teman kita untuk melakukan atau mendahulukan kepentingannya. Intinya di sini kita harus saling memahami satu sama lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.